Ya, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Mengapa masalah bisa terjadi? Mengapa masalah bisa terjadi? Nah, saudaraku, sebentar. Apa sih yang dimaksudkan dengan masalah itu? Nah, masalah itu adalah persoalan, ya. Ada persoalan, problema, dan tentunya sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua orang. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin menikmati atau menemukan atau mengalami atau masuk di dalam permasalahan. Ya, tidak ada seorang pun. Tetapi ternyata masalah itu bisa terjadi. Ya, walaupun kondisinya berbeda. Ada masalah yang berat, ada masalah yang ringan, ada masalah yang sedang, ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang ingin mendapatkan persoalan, tidak ingin mendapatkan masalah. Karena yang namanya masalah itu tidak menyenangkan. Tetapi kalau terjadi masalah, kira-kira terjadi persoalan, siapa kira-kira yang dipersalahkan? Siapa? Keluarga? Ini gara-gara kamu ini bisa terjadi seperti ini. Atau teman? Atau masalah tuh malah Tuhan yang disalahkan. Saudara, kalau ada masalah jangan Tuhan ya yang disalahkan. Haleluya. Saudara perhatikan di dalam surat Yakub pasal 1 ayat 16 dan 17. Ya. Surat Yakub pasal 1 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara yang kukasihi, kata firman Allah, janganlah sesat. Jangan sesat, jangan kesasar, jangan keliru. Alkitab mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kalau terjadi masalah, terjadi persoalan, saudaraku, jangan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Mana katanya Tuhan itu baik? Tunggu dulu. Alkitab tadi mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Ya. Allah tidak bisa dirubah kebaikannya. Dia dari awalnya adalah Allah yang baik, ya, dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Kebaikannya itu tetap nyata. Perhatikan saja ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, diciptakannya dengan sangat baik. Dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1, Allah berfirman, jadilah terang. Nah, setelah dilihat terang itu baik. Jadilah cakrawala. Cakrawala diamati baik. Ciptaan Allah itu baik. Ya. Jadilah daratan dan lautan. Daratan dan lautan pun juga baik. Ikan dan burung. Sampai terakhir kemudian Allah menciptakan manusia. Dan hari yang ketujuh dikatakan semua itu baik. Allah tetap baik. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Diberikan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada pertukaran. Dunia boleh berubah,
Semua anasir boleh berubah, tetapi kebaikan Allah tetap untuk selama-lamanya. Allah tidak pernah berubah. Ya. Tetapi kalau Tuhan baik, kenapa orang Kristen juga dapat masalah? Ya, saya tidak berbicara orang yang di luar Tuhan. Tetapi orang Kristen pun, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang suka beribadah kepada Tuhan, orang suka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, tetapi kenapa mendapatkan masalah? Kenapa masalah itu bisa terjadi? Saudara, masalah terjadi itu bukan kebetulan. Ya. Bukan kebetulan. Pertama, masalah bisa terjadi karena dosa. Dosa itu perlu dipahami ya. Dosa itu tidak sama dengan kekeliruan. Dosa itu tidak sama dengan kesalahan. Keliru atau salah itu seringkali dikerjakan karena bukan sengaja, ya, tetapi karena kecerobohan, kurang hati-hati, tidak cermat, makanya kemudian terjadi yang namanya masalah. Kenapa saya nggak lulus ujian? Tunggu dulu, jangan salahkan Tuhan ya. Itu karena kita bodoh. Kita tidak bisa mengerjakan soal. Itu bukan dosa. Ya. Loh, salah saya. Nah, itu karena tidak cermat. Ya. Saudara, saya tiap pagi itu selalu konsumsi yang namanya STMJ. Setiap pagi saya mesti buat. Ya, setiap bangun kira-kira jam 3, setelah berdoa selesai, sambil masuk di ruangan kerja, saya pasti membuat yang namanya STMJ. Telurnya telur bebek. Ya, telur bebek. Nah, dan saya biasanya beli itu telur bebek tidak di pasar, karena seringkali mutunya kurang bagus. Tetapi di supermarket, ya, di Superindo, saudara ya. Nah, satu saat saya beli beberapa paket gitu, karena satu paket isinya 3 butir. Saya beli kira-kira 6 atau apa gitu, saya masukkan di keranjang. Nah, sampai di rumah, saya mau bikin, saya ambil satu, kemudian saya pecahkan pakai sendok. Tes, kok nggak pecah? Tes, ternyata telur asin. Itu bukan dosa, itu kesalahan, itu karena nggak cermat. Nggak ada unsur kesengajaan. Ketika milih, tahu-tahu saya masukkan di keranjang, ternyata memang mereknya itu hampir sama, telur mentah sama telur asin mentah. Ya. Nah, apa yang terjadi? Saudara-saudara, terjadilah masalah. Telur tidak bisa dipecahkan untuk dibuat STMJ, tapi dibuat makan, buat lauk. Ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena saya tidak teliti baca. Itu bukan dosa. Ya. Jadi kesalahan itu bukan dosa, ya. Itu beda dengan dosa, ya. Kalau dosa itu adalah satu hal yang dikerjakan dengan kesengajaan. Ya, dengan kesengajaan. Sengaja sudah tahu kalau itu salah, dikerjakan. Nah, itu namanya dosa. Ya. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya, kita sudah dibebaskan dari dosa. Ya, dosa yang kita miliki ketika kita percaya kepada Tuhan, maka dosa itu dihapuskan. Ya, tetapi satu hal, jangan berbuat dosa lagi. Ya, supaya tidak terjadi masalah, jangan berbuat dosa lagi.
Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 5 ada seorang lumpuh, ya, yang berkelompok di pinggir kolam Bethesda. Nah, sambil menunggu air kolam itu berkocak, dan kalau air itu berkocak orang berebut masuk, dan Alkitab mengatakan karena setiap orang yang masuk pasti dia sembuh dari penyakitnya. Tetapi ada orang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya, ya saudara, tidak ada seorang pun yang menolong dia untuk masuk ketika air itu berkocak. Dan kemudian Tuhan bertanya kepadanya ketika Tuhan berada di dekat dia, maukah kamu sembuh? Jawab orang itu, benar Tuhan, saya mau sembuh, tapi saya nggak ada yang nolong saya untuk bisa masuk ke kolam itu. Baik, angkat tempat tidurmu, berjalan. Seketika orang itu berjalan. Saudara, satu hari ketemulah orang itu di bait Allah. Dia baru ngerti Yesus itu siapa. Dan Tuhan Yesus katakan, mulai sekarang jangan kamu berbuat dosa lagi, supaya kamu tidak tertimpa masalah yang lebih berat lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Seorang perempuan berzina di Yohanes pasal 8 bawa oleh orang-orang Farisi ahli Taurat diperhadapkan kepada Tuhan Yesus untuk dilempar batu sampai mati. Karena menurut hukum Taurat begitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghukum kamu, pergilah. Tetapi mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Itulah saudara, tidak boleh berbuat dosa. Ya, kesalahan bisa terjadi atas kita karena kita ceroboh, karena kita keliru. Tapi dosa itu adalah unsur kesengajaan. Ya, dan dosa itulah yang membuat saudaraku, yang menghambat apa yang dikatakan tadi, ya, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, ya, dan itu bisa dinikmati oleh semua orang percaya, tetapi itu bisa terhambat, tidak bisa dinikmati oleh orang percaya sekalipun, ya, karena di dalam kitab Nabi Yeremia, ya, di situ dikatakan di dalam pasal 5 ayat 25, kesalahanmu, kesalahannya dimaksudkan di sini adalah unsur kesengajaan berbuat salah ini, ya. Kesalahanmu lah menghalangi semuanya itu, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dosa itu menghambat, menghalangi setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Ya, mungkin kita bisa menyangga, saudara, ya, aku tidak pernah melakukan dosa kok, aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah membunuh, aku tidak pernah berzina. Ya, saudara, ternyata dosa itu bukan karena kita berbuat brutal, enggak, ya. Dosa itu poinnya cuma satu, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara, dosa itu intinya adalah melanggar hukum yang sudah ditentukan, sengaja dilanggar. Pasti itu mengalami akibat, mengalami dampak. Rambu-rambu lalu lintas sudah dipasang, dilarang masuk, tetapi nyelonong saja. Akibatnya dapat masalah, kan? Karena sudah tahu hukum, dilanggar. Jadi dosa itu adalah unsur kesengajaan, melanggar. Ya, jadi sekali lagi bukan kesalahan, ya.
Kesalahan itu memang nggak cermat, salah pilih, ya. Tetapi yang namanya dosa itu adalah unsur kesengajaan, ya, sengaja berbuat dosa, ya. Nah, sudah perhatikan ketika Adam diberikan kesempatan oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Allah, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Silakan nikmati. Tetapi pohon yang satu ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya, sebab kalau kamu makan, kamu pasti mati. Aturan ditetapkan oleh Tuhan. Hukum sudah ditetapkan. Jangan makan. Tetapi apa yang terjadi? Hawa melanggar, Hawa makan pohon itu. Ada unsur kesengajaan makan. Jadi dosa itu sesungguhnya Adam nggak membunuh, Adam nggak berbuat yang aneh-aneh, tetapi dia melanggar aturan. Itulah dosa. Ya, haleluya, melanggar. Saudara, Yunus juga. Kenapa dia bisa dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan? Ya, hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja dia di dalam perut ikan itu masih hidup. Tetapi kenapa dia sampai mengalami musibah, dilemparkan ke dalam laut dan kemudian ditelan oleh ikan? Karena nggak nurut firman Allah. Sudah diberitahukan, pergilah kamu ke Niniwe, lari ke Tarsis. Ujung-ujungnya masalah terjadi. Saudara, kenapa sih kok terjadi pelanggaran? Ya, kenapa manusia itu cenderung melanggar? Kenapa orang Kristen juga kadang-kadang cenderung melanggar? Yang dikatakan adalah melakukan satu tindakan dosa. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Kenapa? Karena tidak memiliki cinta, saudara. Tidak memiliki kasih, tidak memiliki cinta. Ya, haleluya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Kalau kamu cinta kepadaku, kamu pasti nurut segala perintah. Ya. Jadi kasih itu ditandai dengan penurutan. Di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan juga di sana, dan inilah kasih itu, dan inilah cinta itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana yang telah kamu dengar dari mulanya. Inilah cinta. Bukti cinta adalah turut perintahnya. Nah, inilah menurut perintah, yaitu kita harus mencintai. Jadi dibolak-balik tetap sama itu. Ya. Kasih dan perintah. Kalau kita cinta sama Tuhan, saudara, bukan hanya rajin ke gereja, bukan hanya rajin baca Alkitab, tetapi turuti perintahnya. Ya, sebab kalau kita melanggar perintah, itu yang namanya dosa, saudara ya. Nah, kita harus turuti perintahnya. Walah, siapa yang bisa melakukan perintah Tuhan yang begitu banyak, dan perintah itu berat, saudara. Perintah Tuhan itu tidak berat sebenarnya, ya, tidak berat. Ketika Allah berkata kepada Adam, jangan kamu makan buah itu, berat tidak? Tidak, saudara. Hanya karena manusiawinya ini saja, ya, nggak ada firman Allah yang berat, nggak ada. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih.
kepada Allah, inilah cinta kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Loh, ayat mengatakan begitu, saudara. Inilah cinta, yaitu dengan satu bukti kita nuruti perintahnya. Nah, saudara, kalau kita cinta sama Tuhan, nggak ada firman Allah yang berat. Ingat enggak waktu pacaran dulu? Ya, yang sudah suami istri atau yang sekarang lagi pacaran. Ketika pacarnya datang, ya, langsung disambut. Padahal ini pacarnya baru pulang dari desa. Bawa oleh-oleh banyak, ya. Bawa segala macam, belum tasnya, belum keranjangnya dan lain sebagainya. Nih si pacar ini disuruh, tolong mas, bantuin angkatin mas. Kalau dia nggak cinta, sulit. Padahal angkat sendiri. Tapi karena dia cinta, maka dia ambil barang-barang itu, diangkatnya, bawa masuk ke tempat di mana disediakan oleh pacarnya. Keluar lagi, ambil lagi, keluar lagi, sampai kemudian dia badannya loyo. Si pacar tanya, gimana mas, berat ya? Apa jawabnya? Oh tidak, enggak berat kok. Dia ngangkat lagi, padahal sudah kecapean. Ya berat ya mas? Tidak. Saudara, kalau ada cinta nggak ada yang berat. Nah, kalau kita cinta sama Tuhan, nggak ada firman Allah yang berat, ya. Haleluya. Nah, saudaraku, bagaimana sekarang masalahnya? Bisa nggak kita bisa terlepas dari persoalan, masalah? Oh, ada syaratnya, saudara. Kita bisa bebas, ya, dengan catatan bertobat. Ya, bertobat itu berbalik arah, saudara, ya. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan hati kita dari segala kejahatan. Saudara, seringkali kita nggak jujur, ya. Seringkali kita nggak mau mengaku kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita mengatakan kalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan melupakan segala kejahatan kita, ya. Saudaraku, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Kenapa timbul masalah? Pertama adalah karena dosa. Dosa itulah yang menyebabkan persoalan di dalam hidup kita. Tetapi tatkala kita sadar dan kita mengaku segala dosa kita, Allah kita itu setia dan adil. Dia pasti ampuni. Dia akan lupakan segala kesalahan kita. Hebatnya kita punya Tuhan, Allah yang baik. Dari sejak semula Dia baik, anugerahnya selalu sempurna. Ya, tidak ada yang bisa menukar kebaikan Tuhan ini. Tidak ada. Dari awal Dia tetap baik dan selama-lamanya Dia baik. Dan tatkala kita yang sudah berada dalam permasalahan karena dosa dan kelemahan kita ini, kita minta ampun, mengakui segala dosa kita, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Beres. Ya, saudara, jadi perhatikan kenapa masalah bisa terjadi. Itu karena dosa yang pertama. Tetapi yang kedua, saudaraku, masalah itu bisa terjadi. Aku sudah melakukan yang benar, tidak pernah berbuat kesalahan, kekeliruan, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kenapa masih ada masalah dalam hidupku? Ada persoalan selalu dalam arti yang aku dapat nanggung sebenarnya. Saudaraku,
masalah bisa terjadi, itu juga merupakan bentuk ujian bagi iman kita. Ya, ujian bagi kita orang percaya. Haleluya. Jadi kita satu saat memang perlu diuji. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Saudara, kayaknya sih tidak banyak orang yang bisa bertahan jadi orang Kristen, saudara. Ya, karena Alkitab mengatakan ketika kita di dalam kondisi masalah pencobaan terjadi, Alkitab mengatakan bergembiralah. Aduh, gimana sih? Mana bisa terjadi seperti itu? Tapi Alkitab mengatakan bergembiralah. Sekalipun sekarang kamu harus berderita, berduka cita dalam berbagai-bagai cobaan. Karena Allah ingin menguji kita, saudaraku. Ya, ayat selanjutnya mengatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang telah diuji kemurniannya dengan api. Haleluya. Saudara, ternyata sebagai orang percaya kita juga masuk tes. Sejauh mana iman kita? Dikasihlah persoalan, dikasihlah masalah. Ya, dikatakan untuk diuji sama seperti menguji emas dengan dibakar dengan api. Ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, upah seorang yang tahan uji itu nanti kita akan dimuliakan. Jadi saudara, bersabarlah. Andai kata tiba-tiba kita merasa, kenapa aku harus menderita ini? Ternyata ada juga batu ujian. Tes dari iman kita ini satu bukti penurutan. Ketika Adam dites, jangan makan. Loh saudaraku, apa sih untungnya cuma satu pohon saja? Sedangkan firman Allah mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Cuma satu saja. Coba bayangkan, semua pohon dibanding dengan satu. Itu tes iman, tes penurutan. Tetapi apa yang terjadi? Adam gagal. Saudara tahu Abraham? Saudara, Abraham ini dipanggil oleh Allah. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 12 dikatakan, pergilah kamu ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Disuruh pergi ke satu tempat yang belum diketahui di mana lokasinya. Pergilah kamu ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan memberkati kamu dan menjadikan anak cucumu berkat. Ini firman Allah. Ya, Abraham dengar. Tetapi hebatnya saudara, Abraham ini tidak saja mendengar, tetapi dia melangkah, tidak tahu kemana arahnya. Ya, Allah menyuruh ke negeri yang akan kutunjukkan, sebelah mana nggak tahu. Tapi dia berangkat, nurut, tunduk, patuh. Dan saudara tahu, istrinya si Sarah itu mandul. Ya. Tetapi kemudian, ya singkat cerita, dia diberkati dengan seorang anak laki-laki diberi nama Ishak. Anak satu-satunya, anak tunggalnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Allah berfirman, Abraham, sekarang bawalah anakmu
ke satu bukit mulia. Persembahkanlah dia. Kaget enggak, saudara? Anak satu-satunya berkat dari Allah, saudaraku, disuruh ambil, dikorbankan di atas bukit. Tapi Alkitab tidak pernah menulis bantahan dari Abraham. Abraham berangkat. Ya, dia membawa dua hambanya, ya, naik keledai, saudara ya, sama si Ishak ini. 3 hari perjalanan. Bayangkan, saudara, perjalanan cukup jauh, 3 hari. Nah, setelah 3 hari, maka dilihatlah tempat itu dari jauh. Terus dia bilang sama hambanya begini, kamu tunggu di sini ya, tunggu saya sampai kembali. Oh, itu loh imannya. Ya, tunggu nanti kami kembali. Dan benar, Abraham dengan Ishak melanjutkan perjalanan. Dan Ishak, ya, Abraham membelah kayu. Kayu itu untuk membakar nanti, ya, bakar korban. Maka diambil, ditaruh di pundaknya si Ishak untuk dipikul oleh Ishak, anaknya. Dipikulkan itu kayu. Dia sendiri bawa pisau, ya, dan obor api itu. Dia jalan. Anaknya tanya, Bapak, ya nak, ada apa? Ini sudah ada kayunya, sudah ada apinya, mana dombanya? Waduh, bayangkan, saudara, ketika anaknya yang mau dikorbankan itu tanya, mana dombanya? Ini sudah ada kayu, ini sudah ada pisau, mana dombanya? Bayangkan kalau kita menghadapi seperti Abraham ini. Tapi apa jawab Abraham? Nah, nanti Allah sediakan. Oh, luar biasa. Allah nanti sediakan. Benar, saudara, sampai di tempat persembahan itu di gunung itu, si Ishak diikat. Ya, tapi betapa hati si Abraham itu, ya, anaknya sendiri diikat, kemudian diletakkan di atas mezbah yang dibuatnya, dan kemudian dia ambil pisau untuk membunuh anaknya ini. Dia bunuh, dia angkat pisau ini, dan ketika dia angkat pisau ini terdengar suara Tuhan. Abraham, Abraham, berhenti. Berhenti. Aku tahu sekarang engkau adalah orang yang percaya. Aku tahu sekarang, aku ngerti. Oh, Abraham lolos ujian, dan ketika dia menoleh ke belakang, dilihat ada domba yang tersangkut belukar. Ya, dan itulah diambil si domba itu, dikorbankan ganti anaknya. Haleluya. Allah sendiri yang menyediakan, katanya. Waktu ditanya oleh anaknya, Bapak, di mana dombanya? Allah yang menyediakan. Saudara, nggak ada seorang pun yang bisa tahan seperti Abraham ketika diuji. Tetapi inilah bukti bahwa ada juga orang yang diuji dan lolos ujian. Jadi masalah bisa terjadi atas Abraham. Dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat segala sesuatu. Tetapi kenapa bisa terjadi persoalan? Ternyata Allah sedang mengujinya. Mungkin juga kita, aku tidak pernah berbuat apa-apa, tapi kenapa kok bisa terjadi seperti ini, terjadi seperti itu, dan lain sebagainya yang tidak diharapkan. Allah sedang menguji kita. Ya, bayangkan Ayub juga itu dikatakan seorang yang saleh, seorang yang suka beribadah. Ya, saudaraku, tapi apa yang terjadi? Masalah terjadi atasnya, anaknya mati semua, ketimpa. Ada bencana alam, mati. Domba-dombanya, dia ada seorang yang kaya, ya, di negeri timur dia adalah orang yang paling kaya. Tapi apa dikatakan oleh firman Allah, kekayaannya dirampas semua. Tapi Alkitab mengatakan Ayub tidak pernah berdosa dengan bibirnya ini. Ya, dia tetap berkata, dari Tuhan aku dapatkan, dan dari Tuhan pula kembalinya. Hebat. Saudara-saudara, Ayub
Belum cukup sampai di situ. Dikasih kudis. Kudis yang seluruh tubuhnya sampai sedemikian rupa diambil beling untuk garuk-garuk gatalnya ini, saudaraku. Kenapa terjadi masalah seperti itu? Tetapi sekali lagi Alkitab mengatakan Ayub tidak pernah berdosa dengan bibirnya. Itu luar biasanya. Beda dengan kita ya. Terjadi masalah di mana Allah? Kuasamu mana? Kasihmu mana? Dan mulai meninggalkan Allahnya. Tetapi Ayub tidak. Ketika dikasih gudeks, ya, kudis, sakit kulit sedemikian rupa, dia tetap bersyukur. Dan apa yang terjadi, istrinya yang mulai komentar, udahlah, hujat saja Allah, karena kamu punya masalah seperti ini, hujat saja Allah dan kemudian matilah kau. Apa jawab Ayub? Kamu berbicara seperti perempuan gila ya. Kita menerima yang baik dari Allah, kenapa yang tidak baik tidak kita terima? Saudara, nggak ada seorang pun yang bisa seperti Ayub. Benar saudara, saya bisa menyampaikan firman Allah semacam ini, tapi mungkin kalau saya sendirian ketimpa, berat rasanya saudara. Ya, bisa menyampaikan khotbah gampang, tapi apakah mungkin kita bisa meneladani mereka-mereka itu? Berbahagialah kita. Saudaraku, masalah bisa terjadi itu karena ujian. Yang pertama memang karena dosa, tapi yang kedua ini karena ujian. Tapi bagaimana kita bisa lolos dari persoalan ini, saudaraku? Bagaimana kita bisa menang dari ujian ini? Saudara, sebagai orang percaya, jangan andalkan kekuatan kita. Tuhanlah andalan kita. Tuhan Yesus akan menolong kita ketika kita punya masalah. Ya, Paulus pernah berkata di dalam suratnya di Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Tatkala kita punya masalah, Tuhan berikan kekuatan untuk bertahan. Haleluya. Saudara, bersyukurlah kita punya Tuhan, ya. Kalau kita sedang diuji, mungkin saat ini ada yang sedang mengalami ujian, bertahanlah. Segala perkara dapat saudara tanggung, ya, di dalam Yesus Kristus, ya, yang mengasihi kita. Haleluya. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluarnya. Pasti saudara, kalau kita memang taat dan nurut perintahnya. Haleluya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa, tidak melebihi dari kekuatan manusia. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Saudara bayangkan apa yang terjadi sekarang ini, pandemi, saudara ya. Di mana-mana terjadi itu pencobaan biasa, kata firman Allah, ya. Yang biasa. Semua orang memang mengalami pencobaan biasa, berarti semua orang bisa mengalami. Ya. Tetapi firman Allah mengatakan itu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan, sebab Allah itu setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Saudara, inilah keyakinan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Terima kasih Tuhan, ada jalan keluar bagi kita kalau saat kita sedang punya masalah. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, saudaraku. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita tidak sendiri, saudara. Dan kalau kita mendapatkan ujian iman kita, sekali lagi kita tidak sendiri. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memapah kita, Tuhan akan memimpin dan memberikan jalan keluar bagi kita. Haleluya. Bersyukurlah saudaraku ya. Haleluya. Apa saudaraku yang menjadi penyebab persoalan terjadi dalam hidup kita?
Yang pertama karena dosa. Nah, kalau dosa ini segera harus diselesaikan. Dan yang kedua karena ujian iman kita. Ya, saudaraku, dengan ujian itulah Tuhan ingin melihat sejauh mana kedewasaan kita. Ya, kekuatan kita di dalam Tuhan. Saudaraku, orang yang bisa tahan uji. Tapi sekali lagi, bukan oleh kekuatan kita, tetapi pertolongan daripada Allah. Haleluya. Jadi saudara, kita tahu sekarang ya, kenapa masalah bisa terjadi. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa luput dari masalah. Masalah bisa terjadi kepada siapapun juga. Yang tua, yang muda, yang pria, yang wanita, itu semua juga punya masalah. Yang sudah menikah, yang belum menikah, haleluya, juga punya masalah. Ya, tetapi apapun masalahnya, kalau kita sadari itu, bahwa itu karena dosa, segera kita minta ampun kepada Tuhan. Itu saja jalannya. Ya, minta ampun. Dan Allah yang mengasihi kita ini, ketika kita mengaku segala dosa kita, Dia ada setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Berbahagialah kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin, haleluya. Dan yang kedua, kalau itu kita sadar Tuhan sedang menguji kita, mari kita bertahan. Sama seperti Abraham, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan, apa yang seperti Ayub, bertahan apapun yang terjadi, dan saya yakin Tuhan pasti memberikan jalan keluar, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Ya, saudaraku, sekali lagi, marilah kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang terjadi sekarang ini, saudara. Kita tidak tahu, kita tidak usah cari tahu dari mana persoalannya, ya, dari mana asal muasalnya, tetapi yang kita harus kerjakan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, yang selalu memberikan kebaikannya dan anugerahnya yang sempurna itu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.